warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Udah seperti datang siang-siang kayak gini kan. Sebelumnya udah pada makan belum nih? Belum. Nanti kita makan sama-sama. Tapi bayar sendiri-sendiri. Nah, sebelum lanjut kegiatannya, kita doa dulu. Ada yang mau mimpin nggak? Ini Mbak ini. Boleh mbaknya? Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Amin. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Sebelumnya udah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Belum. Ada ya? Bapak saya akan jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan bagian dari bimbingan konseling yang bertujuan untuk pengembangan diri para anggota kelompok. Di dalam bimbingan kelompok juga ada asasnya. Yang pertama itu asas kesukarelaan, yang mana para anggota maupun PK-nya harus sukarela. Nah, teman-teman udah sukarela belum datang ke sini? Sudah. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Saya sendiri harus saling terbuka untuk informasi yang akan kita bahas nanti. Yang ketiga itu ada asas kenormatifan, yang mana pembahasan kita harus sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada asas kerahasiaan, yang mana informasi yang kita saling bertukar nanti itu harus saling dijaga untuk menjaga lembaga-lembaga yang lain. Nah, sebelum lanjut ke tahap berikutnya, baiknya kita perkenalan dulu nih. Nah, saya ada peraturan. Nanti misal saya bilang, hai nama saya Santina, nanti kalian jawab ya, halo Santina, gitu ya. Nah, boleh saya dulu ya. Hai nama saya Santina Margarita. Hai Santina. Hobi saya apa ya? Main. Asal saya dari Bengkulu Asli, tapi orang tua dari Selatan. Nah, boleh mbaknya sebelah? Baik, perkenalkan, nama saya Alifah Tulisa, dipanggil Iva. Hai Iva. Semuanya. Hobi saya nyanyi dan saya berasal dari Kota Bengkulu Asli. Boleh mbak? Perkenalkan, nama saya Susi Ditawaka. Saya asli Bengkulu Selatan. Saya hobi main volley. Lanjut mbaknya. Nama saya Sabrina Nabila, dipanggil Sabrina. Hai Sabrina. Hobi saya main game. Terus asal saya dari Bengkulu. Lanjut mbaknya. Perkenalkan, nama saya Linda Octavia, biasa dipanggil Linda. Hai Linda. Asal saya dari Sumatera Selatan, terus hobi saya menonton. Perkenalkan, nama saya Intan Sari, biasa dipanggil Intan. Hai Intan. Asal saya dari Kaur, hobi saya mancing. Perkenalkan, nama saya Marieta Diva, biasa dipanggil Diva. Hai Diva. Hobi saya mendengarkan musik, asal saya dari Kota Bogor. Banyak yang dari Bengkulu Selatan ya. Oke, sebelum lanjut nih, ada nggak yang mau ditanyain tentang bimbingan kelompok itu apa? Saya kan udah jelasin cukup jelas ya. Jadi sebelum lanjut itu, di bimbingan kelompok ini juga ada topik. Nah, di dalam topiknya itu ada dua macam topik. Yang pertama itu topik tugas sama topik bebas. Nah, kalau yang tugas itu topiknya sudah saya yang menentukan sebagai PK. Nah, kalau yang bebas itu sesuai kesepakatan bersama. Jadi yang bimbingan kelompok kita pada hari ini kita menggunakan topik tugas yang sudah saya tentukan. Nah, jadi topik kita pada siang hari ini yaitu tentang peningkatan kepercayaan diri. Menurut teman-teman, percaya diri itu penting nggak sih? Dan kenapa percaya diri itu penting? Boleh dari mbaknya dulu. Menurut saya kepercayaan diri itu penting karena kalau kita nggak percaya diri, kita nggak bakal berani buat ngomong di depan orang. Coba mbaknya. Sama sih, beda. Mbaknya? Kalau percaya itu penting sih. Gimana kita tuh kan, misalnya kalau kita tuh ada argumentasi kan, kita kan bisa
apa tuh percaya gitu dengan pendapat kita, bukan mengutarakan pendapat, terus dengan kita sosialisasi berkomunikasi itu kita berani gitu. Intinya berani ya. Banyak Kalau menurut saya percaya diri itu penting, biar kita tuh bisa menunjukkan gitu gimana kemampuan kita. banyak Percaya diri itu penting biar kita kayak kita di tempat baru itu bisa kayak lebih leluasa kenal sama yang baru, biar nggak masa di tempat baru kan diem aja kayak gitu. kalau banyak Menurut saya percaya diri itu penting ya kan, biar kita nggak rendah diri, nggak menghujat diri kita. jadi sangat penting ya untuk percaya diri itu. Nah, sebelum lanjut itu definisi percaya diri itu menurut teman-teman tuh apa sih? Boleh dari mbaknya yang tadi dulu. Definisi percaya diri itu dimana kita tuh percaya akan diri kita sendiri, dengan kita bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bergaul dengan orang tuh kita berani gitu loh. Kita berani berkomunikasi, mengutarakan pendapat, terus kita juga berani ngomong di banyak orang kayak gitu kan. Oke, coba mbaknya definisi percaya diri menurut mbaknya tuh Yakin aja sih sama diri sendiri kayak gitu, kita tuh bisa kayak gitu. Nah, kira kemampuan diri. Mbaknya Menurut saya definisi percaya diri itu berarti kita meyakinkan diri sendiri, kayak kemampuan kita di mana, ya gitu. berarti percaya dengan kemampuan diri sendiri ya. Nah, jadi definisi itu benar sekali yang teman-teman utarakan itu. Percaya diri itu percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi kita melakukan apapun itu, jadi percaya diri kan kalau kita tahu kalau kita mampu dalam melakukannya itu. Nah, jadi di dalam itu juga ada faktor yang bikin kita itu nggak percaya diri. Nah, menurut teman-teman itu faktor apa sih yang bikin seseorang itu nggak percaya diri? Boleh dari mbaknya dulu. Faktor nggak percaya diri ya. Bisa jadi karena kurang keterbukaan untuk jarang bergaul sama teman-teman. Kalau mbaknya Kalau menurut saya mungkin karena takut kayak diomongin salah gitu. nggak takut salah ya? Iya. Kalau mbaknya Iya tadi benar, dia takut salah. Kadang kita belum mencoba tapi kita udah takut buat itu. berarti udah ada pikiran negatif sendiri. Kalau mbaknya Sama pendapat orang lain sih, kayak katakan orang lain kayak gitu kan. sama penilaian orang. Kalau mbaknya paling itu ya takut aja kayak nanti gimana ya, kayak negatif aja kayak gitu, udah insecure duluan. Kalau mbaknya Takut salah ya, takut disalahin sama orang-orang. intinya punya pikiran negatif semua ya, takut banget disalahin sama orang. Sebenarnya faktor nggak percaya diri itu sebenarnya banyak ya, ada yang dari internal maupun eksternal. Kalau dari internal tuh dari diri kita sendiri. Nah, kayak yang tadi kan udah mikir jelek duluan, takut diomongin, takut salah. Kalau dari yang eksternal itu kayak mungkin kurangnya dukungan keluarga. Misal kalau kayak orang ada trauma itu kan, nah jadi dia takut untuk terbuka sama orang-orang. Kalau emang dari kecil itu dia udah nggak berani terbuka sama keluarganya, nggak disuruh ngomong sama keluarganya kan. Jadi selain itu ada juga kayak yang tadi kan, percaya sama opini orang, udah takut duluan sama omongan orang kan. Padahal kita bisa saring yang dikasih omongan sama orang itu kan. Kita bisa ambil positifnya aja, mungkin kita untuk jadi panduan kita untuk menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada juga ada juga itu kayak terlalu nyaman di zona nyamannya. Jadi kayak nggak mau lagi, udah nyaman di sana, jadi nggak mau dia bersosialisasi sama yang lain. Jadi dia menutup diri. Nah, ada juga yang kayak insecure. Banyak kan yang sekarang yang insecure, jadi nggak berani ngapa-ngapain. Nah, banyak kan faktornya tadi. Nah, dari faktor itu mengakibatkan apa nih orang yang nggak percaya diri itu akan berakibat apa? Kalau menurut teman-teman, coba mbaknya. Paling kalau nggak percaya diri itu nggak banyak teman kayak gitu, karena kita nggak berani ngungkapin diri kita sendiri kayak gitu. Sempit ya relasinya. Kalau mbaknya Jadi introvert sih, kayak membatasi diri dengan kegiatan sosial lain kayak gitu. jadi nggak punya teman. Iya. Kalau menurut mbaknya Mungkin jadi kayak gitu terus gitu, nggak percaya gitu apa namanya gitu.
Kalau mbaknya Nggak ada perubahan sama diri sendiri. Nggak ada perubahan. mbak? Ini ya tadi ketertinggalan, dia banyak tinggal dari mungkin teman-temannya yang lebih pede, bakal lebih maju ketinggalan. Oke, jadi banyak ya akibat dari kurangnya percaya diri itu. Ada juga yang mengarah ke mental. Ada orang yang sampai depresi karena dia nggak punya teman kan, dia merasa ketertinggalan, terus merasa kecemasan berlebihan, sama pola makan mungkin juga sampai mempengaruhi kan rasa pola untuk makan itu. Nah mungkin juga ada ya akibat yang lainnya itu, mungkin merasa kayak tidak percaya diri itu bikin kita kayak merasa terkecilkan karena nggak punya relasi kan, jadi kayak merasa tidak berharga misalnya. Nah ada nggak sih teman-teman yang punya kayak misal melihat orang atau siapa melihat contoh yang tidak percaya diri itu? Mungkin teman-teman ada kayak mungkin melihat atau pernah mengalami sendiri rasa nggak percaya diri lagi ngapain misalnya. Ini sih. Mungkin waktu itu pernah sih nggak percaya diri kan waktu itu. Jadi kayak mau presentasikan gitu loh. Jadi ikutlah tuh kayak kita kan dibagi kelompok gitu. Karena kita baru first time juga kan kayak rasanya itu kan. Jadi kayak gimana ya deg-degan kayak gitu tuh. Takut gitu kan, lihat tatap orang tuh juga takut, terus lihat orang tuh getar kan, kita tremor kayak gitu kan, terus nggak percaya diri. Terus dari hal itu tuh akunya belajar gitu kan, kayak kayaknya kalau lagi tuh dia enak banget kan ya dilihat gitu kan, apalagi kayak gitu kita pede aja gitu dengan diri kita, kita tampilin di diri kita kayak gitu. Jadi berkembang dari hal itu, kalau dari zonanya gitu. Berarti menjadikan motivasi ya. Ada yang lain mau berbagi cerita? Ya, banyak. Punya kawan, dia suka menutup diri. Jadi dia tidak bisa menunjukkan apa yang dia mau gitu. Dan sekarang itu berdampak negatif sama dia karena susah nggak tahu mana-mana karena punya kawan. Jadi sampai sekarang masih kayak gitu? Iya masih gitu. Ada lagi? Boleh banyak dulu. Aku tuh jadi saya tuh punya kawan gitu kan. Kawan saya itu kayak kurang percaya diri dengan jawaban dia. Jadi dia nyontek jawaban saya gitu. Karena dia nggak percaya dengan jawaban dia. Padahal jawaban mbaknya juga belum tentu benar. Iya benar. Boleh ya? Saya itu dari pengalaman sendiri ya. Karena dari kecil sampai mau di SMP itu saya anaknya pendiam, anak introvert yang nggak suka ngobrol sama orang banyak, itu nggak suka. Tapi semenjak SMA saya mulai membuka diri, kayak coba ikut organisasi kayak gitu kan, terus coba kenal sama teman-teman dari luar kelas, bukan yang kelas kita aja kan. Jadi kayak sekarang udah enak kalau mau ngobrol sama orang banyak, mau itu kenal atau enggak, kita udah gampang buat ngobrol sama mereka. Belajar keluar dari zona nyaman ya. Ada lagi? Ada kayak pengalaman sendiri sih, karena kalau waktu zaman sekolah dulu kan bisa dibilang di kelas tuh paling tinggi kayak gitu. Jadi orang-orang tuh gimana ya, nengok tuh tingginya duduk di depan kan ngalangin di belakang. Jadi insecure sama diri sendiri. Saya nggak pede kayak gitu kan, nengok kawan sekelas tuh kan ya seukuran semua kayak gitu. Jadi tiap ada foto-foto kelas kayak gitu jadi paling tinggi sendiri daripada cowok-cowoknya juga kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, nggak percaya diri kayak gitu, nengok badan tinggi sendiri dari yang lain. Terus sekarang masih nggak percaya diri? Enggak lah, harus pede dong. Udah berani ya, Iya, saya sendiri. Padahal tinggi itu kelebihan. Iya, banyak yang mau tinggi. Tapi kalau sendiri insecure jadinya. Kita pendek. Yang pendek mau tinggi, yang tinggi mau pendek. Jadi maunya apa? Namanya manusia. Ada lagi? Banyak? Ada sih. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan udah pada cerita pengalaman atau melihat teman-temannya ya kan. Jadi boleh sekarang menurut kalian itu tips biar percaya diri itu gimana sih? Boleh mbaknya? Yang pertama itu keluar dari zona nyaman dulu ya. Terus kita harus sering-sering berlatih di depan kaca.
agar terbiasa. latihan ya, yang lain yang banyak. Aku juga pernah nggak percaya diri itu kan. Itu waktu itu termotivasi karena lihat video. Kita tuh lupa sih video tuh ada satu cowok gitu kan, kayak dia tuh ngasih solusi biar kita tuh pede gitu tampil di depan kayak gitu kan, public speakingnya kayak gitu kan. Jadi dari sana sih belajar. Terus mungkin waktu itu juga pernah ikut kayak berapa apa sih? Boleh banyak. Mungkin kita lebih kayak kenali diri kita itu kayak gimana. Terus kita tuh punya pikiran yang positif. Jadi terus yang ketiga punya tujuan yang jelas gitu. Berarti mengenali diri sendiri dulu itu lebih penting ya. Iya. Dari sini banyak. Jadi jangan dengerin kata orang kayak gitu, percaya aja sama diri kita sendiri gitu. Ya. Orang kan banyak yang mau jatuhin kayak gitu, percaya aja sama diri kita sendiri, kita bisa ya. Jangan dengerin omongan orang. Banyak. Boleh. Banyak. Baik, menurut saya ya kebanyakan orang tidak percaya diri itu karena menganggap dia punya kekurangan dibanding orang lain. Jadi kita menurut saya bagaimana caranya itu kita menerima kekurangan diri kita. Terus setiap manusia kan punya kelebihannya. Nah, kita mencari apa kelebihan diri kita itu. Ini sama-sama mengenali diri sendiri dulu. Oke. Jadi itu tadi kan pendapat dari teman-teman cara untuk Nah, itu tadi dari teman-teman ya, solusi dari pengalamannya sendiri ataupun dari teman-temannya. Jadi solusi yang mungkin dari saya itu ya kayak teman-teman tadi kan, mengenali diri dulu. Pentingnya itu kita tuh mengenali diri sendiri dulu. Apa sih tujuan kita? Misal kita melakukan kegiatan, nah kita cari tahu dulu tujuan kita itu apa, positif atau enggak. Seharusnya yang positif kan, biar kita pede. Nah, jadi selanjutnya itu kita mengenali kelebihan kita. Kita tuh ada nggak sih kelebihan di sana biar kita pede gitu melakukan kegiatan itu. Jadi kalau misal kita belum ada kelebihan di sana, kita latihan. Kayak kata Mbak tadi kan, kita ngomong dulu sendiri nggak apa-apa. Walaupun kita kayak agak aneh sedikit ya, kita ngomong di cermin. Terus nanti ada kemajuan, nanti berani ngomong kayak di depan teman-teman dulu, walaupun belibet itu nggak apa-apa. Namanya kan juga latihan dulu. Nanti kalau udah merasa percaya dengan kemampuan diri sendiri, itu baru kita belajar ngomong di depan orang banyak. Nah, selanjutnya itu mungkin untuk kebersihan diri ya, biar kita pede. Gak perlu yang wah. Kebersihan diri itu sangat-sangat penting ya, jadi kita berani kan. Nah, jadi kan tadi sudah kita bahas ya, ada definisi, faktor, akibat dari tidak percaya diri, sama solusi yang sudah teman-teman paparkan tadi. Jadi kan percaya diri itu kemampuan kita untuk percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, tadi kan banyak juga faktor yang bikin kita nggak percaya diri itu, yang baik dari eksternal maupun dari internal. Terus ada juga solusi yang teman-teman kasih tahu tadi kan. Terus jadi kan banyak juga faktor yang bisa. Jadi kan faktornya itu banyak yang dari eksternal maupun internal. Nah, jadi kan kayak dari eksternal itu kan dari lingkungan, dari faktor-faktor teman, takut dari omongan-omongan orang. Nah, kalau dari internal kan kayak keluarga, nggak berani ngomong dari kecil, nggak disuruh berekspresi dari kecil. Nah, kan solusinya tadi juga banyak dari teman-teman, kayak yang mengenali diri dulu, berlatih tadi kan. Itu semuanya bagian dari peningkatan kepercayaan diri. Nah, jadi sejauh pembahasan kita ini ada nggak yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ada sih. Ya, silakan. Kalau misalnya kan ada anak gitu kan, kayak dengan orang tuanya tuh nggak dibiarkan bicara gitu kan, misalnya dia mau ini tapi yang kamu tuh jelek, nggak boleh ini aja gitu. Itu gimana sih biar solusinya biar anak tuh kedepannya tuh nggak percaya dirinya tuh biar percaya diri gitu loh hadapin orang-orang gitu. Ya mungkin dikasih tahu ya, dikasih kayak penjelasan
kalau misalnya kenalin dulu sih diri kamu, kan mungkin dari kecil belum disuruh untuk mengenali diri, kan nggak disuruh berekspresi tentang dirinya sendiri. Jadi kita suruh dulu kayak mengenali dirinya sendiri dulu, mungkin latihan dulu sendiri. Mungkin nanti pas dia udah gak berani ngomong itu, ajak ngobrol rame-rame kayak gini kan misalnya. Jadi dia berani ngomong untuk ya setidaknya di depan teman-temannya dulu gitu, baru nanti ke masyarakat atau ke yang lebih luas. Ada lagi? Menurut teman lain gimana? Ada nggak yang solusi misalnya yang dari pertanyaan mbaknya tadi? Mungkin ada itu juga tadi faktor utamanya dari orang tua ya kan. Ada baiknya sekarang orang tua itu dikasih buat sosialisasi juga bahwa anak-anak itu boleh untuk untuk berekspresi. Tapi itu kita juga bisa membatasinya. Berarti edukasi sama orang tuanya dulu biar anak-anaknya itu tumbuh dengan mental yang sehat, dan biar bisa berekspresi tentang diri sendiri. Ada yang lain? Mungkin solusinya? Ya mungkin dari orang tuanya dulu ya, mungkin harus diberi edukasi dulu. Mungkin sebelum punya anak atau sebelum nikah itu harus sudah tahu dulu edukasi tentang anaknya nanti gimana, cara mendidiknya gimana, biar anak itu tumbuh dengan ya mental yang sehat, dengan percaya diri. Nah mungkin itu aja. Nanti apalagi ada yang mau ditanyakan? Terus kita ngomong. Nah mungkin nggak ada lagi ya yang mau ditanyakan, berarti udah paham semua nih. Nah mungkin ya waktunya ya, jadi kita masuk ke tahap pengakhiran. Jadi penyimpulan materi nih, ada nggak yang mau nyimpulin apa yang didapat selama materi tadi dijelaskan? Silakan. Mungkin yang dapat disimpulkan dari materi tadi itu ya tadi kita mengetahui diri kita sendiri, itu kan, terus bagaimana cara kita itu bisa dekat dengan orang lain, terus bagaimana cara kita bisa berkomunikasi lancar dengan orang lain, terus kita bagaimana juga cara kita itu tidak terpatok dengan orang lain, opini orang lain kayak gitu kan. Selain itu juga dari faktor orang tua kan, mungkin dari kita kecil kayak gitu kan nggak dapat bisa memutar pendapat gitu kan secara gamblay kayak gitu kan orang tua. Mungkin dengan itu kita bisa belajar lagi kayak gitu kan, dengan tadi kayak kita lihat motivasi dari orang lain, nanti kita ikut webinar atau enggak kita lihat video-video di sosial media tentang percaya diri kan banyak. Cari edukasi ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Keluar dari itu. Mungkin yang lain ada yang mau ngasih penyimpulannya? Mungkin di depan ini mungkin bisa menyimpulkan. Mungkin menurut saya mungkin kayak lebih belajar dari pengalaman. Jadi kan sebelumnya kan kita belum mengenali diri kita sendiri. Jadi kapan lagi sih kita bakalan mengenali diri kita sendiri? Memperlihatkan apa yang kemampuan kita. Mungkin yang sebelumnya kayak tertutup gitu. Oke, jadi dari definisi, faktor, akibatnya, penyebabnya, semuanya itu kan ada semua solusinya sebenarnya kan, yaitu untuk mengenali diri dulu, mencari edukasi untuk mengenali diri kita sendiri agar kita lebih percaya diri lagi. Jadi sudah masuk ke tahap pengakhiran. Nah boleh nih saya minta saran atau kesannya dari teman-teman selama mengikuti kegiatan ini. Gimana nih sarannya atau kesannya selama untuk beberapa jam tadi ya? Alhamdulillah saya tambah percaya diri setelah mendengarkan kawan-kawan. Mendapat solusi ya? Ada solusi. Atau sarannya boleh? Buat sarannya kita ke depan ada baiknya terus melanjutkan diskusi ini dengan topik-topik yang lebih baik lagi ke depannya, itu bakal lebih menyenangkan. Lagi? Yang dari kelompok ini kan, dengan kita bisa sharing sama lain, kita juga saling pengalaman kita tentang percaya diri itu apa aja. Tadi mungkin sisanya sama sih, mungkin kita tuh lebih variatif lagi gitu kan, nanti kan dalam pembahasan kayak gitu kan masih banyak lagi pembahasan yang lebih menyenangkan gitu kan.
Jadi sih. Mungkin kapan nih kita bisa bimbingan kelompok lagi? Sesuai hari sama yang sekarang ya? Iya. Jamnya juga ya? Iya. Mungkin untuk hari ini kita sekiankan dulu. Semoga apa yang kita saling bertukar informasi itu kita bisa terapkan di diri kita maupun di sekeliling kita. Tadi kan kita di awal udah berdoa. Jadi sebelum penutupan kita doa juga untuk sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Doa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga apapun yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadi manfaat ya. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan hadir untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.